Oke. Baik, selamat siang Pak Raden. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik, selamat siang. Alhamdulillah baik-baik. Ya. Pak Raden, kita mau bincang-bincang sedikit terkait dengan proses penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk juga bagaimana pemerintah saat ini sedang mengakselerasi penguatan dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Di tengah ketidakpastian, kemudian juga di depan mata sudah ada perhelatan akbar kita G20 tanggal 15-16. Nah, kira-kira Pak Raden bisa menjelaskan kepada kita urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja kita, utamanya bagaimana dalam rangka pemulihan ekonomi, percepatan investasi yang berkualitas, dan lain sebagainya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ini saya pikir sangat relevan sekali sekarang ini. Ya, tentu kita tahu keadaan dunia sekarang ini sangat tidak menguntungkan. Ketidakpastian sangat tinggi, ya, terutama akibat dari sisi supply maupun sisi permintaan. Ya. Jadi dari sisi supply kita tahu bahwa pandemi ini dampaknya belum tuntas. Ya. Kemudian kalau kita juga lihat akhir-akhir ini terjadi perubahan iklim yang ekstrim, ya, mengakibatkan hujan yang berlebihan atau kekeringan yang sangat berat sekali, ya, yang berdampak kemana-mana. Kemudian juga perkembangan geopolitik, ya. Itu mengakibatkan persoalan dari sisi supply-nya, penyediaan barang, penyediaan semikonduktor, penyediaan energi, penyediaan pangan menjadi terkendala. Ya. Nah, di sisi lain tentu dari sisi demand-nya, di mana sesudah kita mengalami pandemik ini, hampir seluruh pemerintah mencoba mengurangi beban masyarakat dengan cara pemerintahnya itu melakukan belanja fiskal secara besar-besaran, dan pada saat yang sama juga mereka melakukan monetary policy-nya, kebijakan moneternya yang mendukung, ya, supaya harapannya terjadi pemulihan yang cepat akibat daripada pandemi ini. Namun berikutnya dampak dari itu semua adalah terjadi inflasi yang sangat tinggi. Itu yang kita lihat sekarang ini. Inflasi yang sangat tinggi, kemudian sebagai responnya hanya dari sisi supply-nya, yaitu akhirnya bank sentral, dimulai dengan bank sentral di Amerika dan diikuti oleh bank-bank sentral hampir di seluruh dunia, semuanya menaikkan suku bunga. Nah, persoalannya adalah dalam situasi seperti ini, kalau kita menaikkan suku bunga terus, itu hanya menjawab dari sisi demand-nya, dari sisi permintaannya. Oleh karena itu saya pikir jawaban dari sisi supply ini menjadi penting. Kita memang di dunia ini, Indonesia tidak bisa menjawab sepenuhnya masalah supply ini, karena ini kan masalah geopolitik, global, masalah tadi yang kita sebutkan iklim, juga masalah satu lagi adalah berkaitan dengan katakan zero COVID policy yang bukan kita yang melakukannya, tetapi negara lain, tapi dampaknya ke kita semua. Oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja ini itu adalah mencoba menjawab dari sisi supply-nya, dari sisi yang kita bisa kerjakan, yaitu bagaimana supaya supply di dalam negeri ini itu bisa lebih banyak, ya. Supply itu artinya bagaimana supaya produksi dan juga investasi di dalam negeri ini justru harus lebih menarik lagi dalam keadaan seperti ini. Nah, ini yang saya pikir kita menjadi bisa tampil beda dibandingkan dengan banyak negara lain. Karena saya tidak melihat ada negara lain yang melakukan perubahan struktural, ya, kebijakan perubahan struktural seperti yang kita lakukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang lain itu kebanyakan dari sisi demand side-nya, yaitu monetary fiscal policy.
Monetary fiscal policy oke lah untuk menjaga stabilitas, tetapi untuk menggerakkan ekonomi ke depan, maka sisi supply side ini menjadi penting, dan disitulah relevansi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Siap, terima kasih Pak. Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, kemudian pasca putusan MK 91 tahun 2020 juga itu Pak Raden, itu sudah banyak sekali yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengakselerasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Utamanya bagaimana kita menggerakkan UMKM dan koperasi sebagai salah satu backbone ekonomi kita di tengah disrupsi, kemudian di tengah ketidakstabilan ekonomi, ternyata Indonesia masih kuat. Nah, di situ Pak. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak utamanya oleh pemerintah dan juga Satgas percepatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan hal itu Pak? Nah, memang yang berkaitan dengan Satgas Cipta Kerja ini, salah satu tugas kita adalah bagaimana kita mengupayakan agar seluruh masyarakat bisa lebih cepat, artinya mengerti dan bisa mengadopsi Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan baik, ya. Jadi yang kita lakukan utamanya adalah sosialisasi baik ke luar, ya, keluar artinya kepada para pelaku ekonominya, pelaku bisnis, masyarakat luas keseluruhan, yang semuanya harapan kita adalah mereka yang akan mendapatkan benefit ini. Tapi juga tidak kalah pentingnya bahwa kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada internal. Ya, jadi internal itu adalah KL, kementerian lembaga, dan juga pemerintah daerah, ya. Ya, karena kita tahu bahwa pemerintah daerah dan juga KL ini, kementerian lembaga ini, partisipasi mereka itu, kontribusi mereka itu sangat besar sekali, sangat penting sekali. Kalau mereka bisa artinya mengadopsi Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga pelayanannya kan intinya menjadi lebih cepat, ya, lebih mudah, ya. Kemudian ujungnya lebih murah, ya kan? Bahkan tanpa biaya, Pak. Ya, tanpa biaya, tanpa biaya, Pak. Ya. Dan terjadi sinkronisasi semua di satu pintu saja. Itu kan akan membuat tadi pelaku tadi dan masyarakat luas ini kan akan terfasilitasi untuk mereka bisa melakukan kegiatan bisnisnya, kegiatan investasinya lebih baik lagi, gitu loh. Jadi memang dua-duanya ini yang kita lakukan. Jadi Satgas ini sudah melakukan dan bersama-sama dengan kementerian lembaga dan juga daerah, secara khusus ada yang kita lakukan sendiri-sendiri, seperti kita sudah pergi ke daerah-daerah, di pusat juga dilakukan itu, tapi juga kita bersama-sama menemani, ya, dalam hal ini mengencourage supaya tiap KL, kementerian lembaga ini juga melakukan hal yang sama, ya, di mana kita berikan perhatian kepada 1, 2, 3 prioritas tertentu. Misalkan Kementerian Tenaga Kerja itu perlu mensosialisasikan lebih banyak. Betul. Demikian juga KLH, kemudian juga ATR, ya, BPN, dan juga Kementerian PUPR dan juga investasi. Nah, kita katakan supaya mereka bisa lebih banyak, jangan hanya 4 kali deh, tapi 8 kali, 9 kali, supaya yang disebutkan oleh banyak pihak kritik mengenai meaningful participation itu, di mana partisipasi publik yang itu bisa diikutkan semuanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Satgas selama ini. Mudah-mudahan dengan itu, dengan 2 tombak, satu kepada luar maupun internal itu, dua-duanya kalau itu dijalankan, mudah-mudahan, ya, maka tugas kita bisa berhasil. Terima kasih Pak Raden. Satu lagi Pak Raden terakhir. Jadi tadi Pak Raden menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah upaya struktural, reformasi struktural terkait dengan deregulasi, debirokratisasi, bahkan digitalisasi, Pak. Namun respon positif yang diterima oleh pasar terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak selamanya smooth di lapangan, Pak. Ada beberapa permasalahan, Pak. Nah, mungkin Pak Raden bisa ceritakan permasalahannya kira-kira apa aja di lapangan. Kemudian juga harapan Bapak terkait dengan permasalahan itu agar bisa cepat diselesaikan, Pak. Ya.
memang satu permasalahan di lapangan ini yang kita lihat adalah lebih kepada internalnya kita sendiri kan. Jadi memang bisa dipahami bahwa setiap kementerian lembaga itu punya sistem sendiri-sendiri, ya. Nah, kita kan sekarang ini mencoba menyatukan itu semua. Nah, itu merubah sistem, merubah kebiasaan sebagaimana yang dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga selama ini atau di daerah masing-masing itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah, kita menyadari itu. Sedangkan sistem yang kita propose sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dia kan harus menjadi sinkron semua di satu. Jadi kalau ada pun sistem dari kementerian satu dengan kementerian B, kementerian C di sana itu, ya harus bisa satu ke dalam satu sistem ini jadinya supaya dia bisa cepat menyelesaikan persoalan. Jadi dia harus bisa sistem yang kita punya di pusat ini, dalam hal ini di BKPM, OSS ya, OSS itu harus bisa berbicara dengan seluruh sistem ini. Nah, ini yang memang menjadi hambatan tersendiri. Meskipun kita sudah katakan OSS, tapi masih juga ada persoalan lain di mana kita juga masih harus ketemu dengan kementerian lembaga ini. Itu kan seharusnya tidak perlu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana kita mengurangi ego kita masing-masing, para kementerian lembaga ini, kita kurangi ego kita, bagaimana kita supaya tadi bisa melayani ya secara tersinkronisasi, secara terintegrasi, supaya bisa lebih cepat, lebih murah, bahkan gratis seperti yang dikatakan dan lebih simpel. Nah, itu yang saya pikir yang hambatan yang masih kita hadapi sekarang. Dan yang kedua, tentu kita bisa tahulah bahwa saudara-saudara kita yang di bawah ini kadang-kadang dulu mereka sudah punya jabatan. Jabatannya kepala ini, kepala ini, kepala ini. Di masing-masing KL ini, di daerah juga begitu. Mereka kan kepala. Kepala itu kan bagus ya. Artinya bahwa saya punya jabatan. Ya, jabatan itu kan kebanggaan. Nah, sekarang tiba-tiba itu nggak punya. Ya kan, nggak punya jabatan, itu kan susah itu. Misalkan ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan pacarnya atau istrinya, dulunya punya jabatan, tidak punya jabatan. Betul. Itu kan nggak mudah itu. Nah, inilah saya pikir kita harus sabar, ya, melakukan perubahan struktural ini tidak bisa seperti satu malam, dua malam. Saya pikir usaha kita untuk terus mensosialisasikan ini, siapapun nanti katakan pemerintahan manapun, ini perlu menurut saya dilanjutkan mungkin sampai 5 tahun. Karena ini adalah merubah budaya, merubah etika kerja dengan cara yang baru. Ya, jadi kita tahu, kita sadar akan itu. Yang penting kita bisa identifikasi dan kita maklumi dan terus dilakukan perubahan-perubahan ke depan. Nah, tadi yang pertanyaan yang kedua adalah mengenai harapan ya. Ya, harapan kita adalah dengan Satgas ini, ya, ke depan kita terus melakukan perbaikan seperti yang kami katakan tadi. Masyarakat tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk mereka, ya. Jadi dunia bisnis saya pikir paham betul bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu akan menjadi meringankan mereka, ya. Dan pada saat yang sama masyarakat luas harus paham bahwa yang mendapatkan benefit, ya, mendapatkan manfaat dari sini semua adalah masyarakat. Masyarakat langsung. Ya, masyarakat langsung. Karena ujung-ujungnya namanya saja Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ujung-ujungnya kan bahwa dengan kita membuat lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana, maka dunia bisnis akan tumbuh, ya, kemudian investasi tumbuh, dia akan menyediakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, kan itu mensejahterakan masyarakat. Nah, itu dia, ujung-ujungnya harus ke sana, makanya disebutkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, undang-undang ini harus benar-benar nantinya bisa mencapai tujuannya, yaitu menciptakan tenaga kerja. Karena itulah sebetulnya permasalahan utama yang kita harus jawab sekarang ini, masalah
penciptaan lapangan kerja. Esensi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu justru itu, ya. Bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Betul, itu dia. Ketika sudah tercipta, maka kita akan mencintai pekerjaan. Jadi cipta kerja, cinta kerja. Karena kalau menurut saya dari seluruh indikator-indikator ekonomi, yang paling utama itu adalah pekerjaan. Orang yang punya pekerjaan itu, maka yang dia punya bukan hanya gaji, tapi juga dignity, right-nya. Nah, kalau orang tidak punya pekerjaan, dua-dua itu juga hilang. Tidak punya pekerjaan, ya, kemudian tidak punya dignity, tidak punya income. Jadi itulah sebabnya saya pikir sangat tepat disebutkan Undang-Undang Cipta Kerja, karena itulah seperti ultimate goal-nya. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan lapangan kerja, menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru buat penduduk kita yang demikian banyak di Indonesia ini. Dan juga dengan kita bisa bekerja, ada dignity, dan kita juga lebih sejahtera tentunya. Pak Raden, terima kasih Pak Raden. Tapi saya punya satu lagi pertanyaan Pak Raden di luar dari ini Pak Raden. Jadi relevansi Undang-Undang Cipta Kerja dengan perhelatan Akbar Puncak nanti Pak, 15-16 KTT G20 itu, agendanya ada 3 Pak. Nah, ketiganya itu semuanya bisa relevansinya sangat erat sekali dengan apa yang sedang kita kerjakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak. Bagaimana kita menciptakan pekerjaan, menumbuhkan investasi, kemudian juga memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi dan juga geopolitik Pak. Nah, menurut Pak Raden Pak, dalam tanda kutip bahwa sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah nanti ketika kita jual di dalam KTT G20 itu akan berdampak langsung kepada kita sendiri Pak di dalam negeri Pak? Iya, ada relevansinya dengan G20. Pertama, seperti yang kami katakan tadi, Indonesia mengambil inisiatif yang berbeda, ya. Kalau kebanyakan negara biasanya responnya adalah fiskal moneter. Dan kita melakukan ini di bulan November 2020 adalah struktural reform. Ya, reformasi struktural. Jadi bisa dibayangkan dalam situasi pandemi, kita di samping fiskal moneter, kita mengambil tindakan yang beda. Ini yang saya pikir kita bisa bawa menjadi contoh kepada G20 nanti. Masalahnya seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya di sisi permintaan, di sisi demand side, di sisi supply ini. Dan di sisi supply ini, menurut kita, sebagai negara berkembang, persoalan struktural reformasi struktural ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi sangat relevan. Itu yang kita bisa bawa ke G20. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Raden atas waktunya. Lain kali kita nanti bincang-bincang lagi Pak Raden. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sip. Ya. Oke, makasih. Nanti